Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat untuk mempresentasikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah statistik program studi perencanaan wilayah dan kota. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi, langsung saja kita mulai presentasi. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Kois Robani dengan NIM D1012110 selaku moderator pada video kali ini. Selanjutnya, Nurul Kolbi Aulia Putri Karim dengan NIM D101211004. Selanjutnya, Az-Zahra Diawul dengan NIM D101211006. Selanjutnya, Atifa Pasha Maharani dengan NIM D101211008. Dan Muhammad Imran Gimnastiar Amrin dengan NIM D101211002. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Selanjutnya, fungsi skala pengukuran. Skala pengukuran berfungsi sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Skala pengukuran ini ada untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Adapun sumber data yaitu terdiri atas dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari responden oleh peneliti. Contohnya seperti metode survei, metode dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, lalu metode observasi, metode dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Yang kedua, data sekunder, yaitu sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Media perantaranya diantara lain cetak atau elektronik, arsip, atau data dokumenter. Kemudian yang keempat adalah jenis skala. Ada 4 jenis skala dalam skala pengukuran statistika, diantaranya yang pertama adalah skala nominal. Jadi, skala nominal ini adalah data yang sifatnya kategori atau bisa dibilang mengkelompokkan. Biasanya, data nominal itu adalah data yang setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Skala ini juga digunakan untuk mengkelompokkan, tetapi memiliki urutan atau peringkat, misalnya dari kecil ke besar ataupun sebaliknya. Contoh dari data ordinal ini adalah data peminat UKM basket. Jadi, ada data peminat UKM basket, mulai dari yang sangat suka, hingga tidak suka. Nah, data tersebut setelah dikumpulkan, kemudian diurutkan, entah dari yang paling banyak terlebih dahulu ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Skala interval ini mencakup nominal dan ordinal, tetapi bedanya skala ini memiliki urutan tertentu dan satuan skala, serta sudah bisa dilakukan operasi matematika karena jarak antara data sudah jelas. Contoh dari skala interval ini adalah suhu ruangan. Jadi, misalnya suhu ruangan itu 0 derajat Celcius. Itu tidak bisa dikatakan bahwa ruangan tersebut tidak memiliki suhu. Akan tetapi, 0 derajat di sini merupakan suhu karena pada skala interval, 0 itu bukanlah nilai mutlak. Kemudian yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio ini mencakup skala interval, yang artinya skala ini juga mencakup nominal dan ordinal.
Hasil dari skala pengukuran ini biasanya dibedakan, diurutkan, ada jarak tertentu, bisa dibandingkan, dan memiliki nilai mutlak 0. Contoh dari skala rasio ini adalah berat badan. Misalnya berat badan A 60 kg dan berat badan B 30 kg. Jadi bisa dikatakan bahwa berat badan A itu 2 kali lipat lebih berat daripada berat badan B. Selanjutnya ada teknik penyajian data. Teknik penyajian data ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Teknik yang pertama adalah tabel. Tabel terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tabel biasa. Tabel biasa merupakan model penyusunan data dalam daftar yang hanya terdiri atas satu variabel. Berikut adalah contoh penyajian data dalam tabel biasa. Yang kedua ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah model penyusunan data dalam daftar yang terdiri atas 2 klasifikasi atau 2 variabel, di mana klasifikasi 1 terdiri atas B atau bagian yang menyatakan baris dan M bagian yang menyatakan kolom. Berikut adalah contoh dari tabel kontingensi. Bagian tabel yang terakhir adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi terdiri dari 2, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi kategori ialah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau penyatuan kelas-kelasnya didasarkan pada data kategori. Sedangkan distribusi numerik ialah distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval didasarkan pada angka-angka atau kuantitatif. Berikut merupakan contoh dari distribusi frekuensi kategorik dan juga distribusi frekuensi numerik. Selanjutnya grafik. Grafik frekuensi yang banyak dipergunakan dalam metode statistik adalah histogram, poligon, curve, dan garis. Yang pertama, grafik histogram. Grafik berbentuk batang yang digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh dari grafik histogram. Yang kedua, grafik poligon. Poligon memiliki berbentuk garis yang lurus yang menghubungkan jumlah frekuensi skor untuk data tunggal atau titik tengah kelas interval untuk data kelompok. Berikut adalah contoh grafik poligon. Yang ketiga adalah grafik OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Berikut adalah contoh dari grafik OGIF. Baik, yang terakhir, diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Yang pertama, diagram batang atau balok. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Contohnya seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dan juga data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Berikut adalah contoh pada diagram batang. Yang kedua, diagram garis.
Diagram garis merupakan visual data yang berwujud garis, didapatkan dari beberapa ruas garis yang menghubungkan berbagai titik pada bidang bilangan. Penyajian data dalam diagram garis biasanya dipakai guna menunjukkan kondisi dari suatu data yang serba, terus, atau berkesinambungan. Berikut adalah contoh pada diagram garis. Yang ketiga, diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang menyajikan data menggunakan lambang yang sesuai dengan data, di mana setiap lambang mewakili suatu jumlah tertentu. Berikut merupakan contoh pada diagram lambang. Yang keempat, itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran yang dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan macam data dan perbandingan frekuensi masing-masing data yang disajikan. Bisa kita lihat contoh gambar diagram lingkaran. Yang kelima, diagram peta. Diagram peta atau kartogram adalah grafik atau diagram yang melukiskan peristiwa, biasanya berdasarkan peta, bumi, atau geografi. Berikut merupakan contoh pada diagram peta. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.